Jangan, jangan. Yuk, yuk, sekali-sekali. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok pelabuhan ingin mempresentasikan tentang Pelabuhan Tanjung Mas. Ya, yang pertama, perkenalkan nama saya Arkan Ramadhan Budi Valentino, dan yang kedua teman saya Riko, dan yang ketiga Muhammad Harka. Nah, yang beranggotakan ini 7 orang ya. Oke, lanjut ke sejarah Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan Tanjung Emas dibangun pada abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya adalah untuk mengekspor gula dan berbagai produk pertanian yang berasal dari daerah pengalaman di Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Emas dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero sejak tahun 1985. Oke, di sini pengertiannya. Pengertian pelabuhan adalah suatu tempat yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang, penumpang, atau kapal. Pelabuhan juga berfungsi sebagai titik distribusi barang antar laut dan darat serta sebagai tempat transit kapal. And next, sini ada karakteristik Pelabuhan Tanjung Emas. Yang pertama di fasilitas. Pelabuhan Tanjung Emas memiliki fasilitas yang modern dan lengkap, seperti pemecah gelombang, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dermaga, vendor, dan gudang. Terus kapasitas. Pelabuhan Tanjung Emas dan dapat melayani berbagai jenis kapal, termasuk kapal kargo, kapal penumpang, dan kapal pesiar. Dan perannya, Pelabuhan Tanjung Emas memiliki peran vital dalam menunjang perekonomian Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan untuk aksesnya, Pelabuhan Tanjung Emas memiliki akses yang mudah, terletak sekitar 5 km dari Tugu Muda Semarang. Next. Yang Baik, pertama, untuk untuk kelebihannya, lokasi strategi, fasilitas yang memadai, sarana transportasi yang terhubung, peningkat kapasitas pusat distribusi barang, dan Muhammad Harka tolong jelaskan kekurangannya. baik untuk pemaparan kekurangan sendiri, untuk pelabuhan ini memiliki kepadatan lalu lintas dan keterbatasan luas area, kemudian dampak lingkungan, juga ketergantungan pada infrastruktur darat dan kerentanan terhadap cuaca yang sangat buruk yang dapat menghambat jalannya laju transportasi. Dan untuk peran dan fungsi Pelabuhan Tanjung Mas sendiri, Tanjung Mas memiliki peran pusat kegiatan ekonomi, yang dimana ini menjadi sentralnya kegiatan ekonomi di Semarang. Pelabuhan Tanjung Mas berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi Jawa Tengah, mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Kemudian gerbang ekspor dan impor. Pelabuhan ini berfungsi sebagai gerbang utama untuk ekspor dan impor barang di Jawa Tengah, memfasilitasi perdagangan internasional, dan sebagai pusat logistik juga. Pelabuhan Tanjung Mas ini berperan sebagai pusat logistik yang mendukung kegiatan industri dan perdagangan di Jawa Tengah. Kemudian daripada itu, fungsi dari pelabuhan ini memiliki fungsi fasilitas pelayaran. Kemudian seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, selain pelayaran juga ada penyimpanan dan pengelolaan barang, pelayanan kapal, dan pengawasan dan pengamanan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Riko. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang peran penting Pelabuhan Tanjung Mas terhadap ekonomi transportasi. Yang pertama, terhadap ekonomi, pusat ekspor impor, Pelabuhan Tanjung Mas merupakan gerbang utama untuk ekspor dan impor barang di Jawa Tengah, terus memfasilitasi perdagangan internasional dan meningkatkan devisa negara. Yang kedua, sebagai penggerak perekonomian. Pelabuhan ini berperan sebagai penggerak perekonomian regional dan nasional dengan mendukung kegiatan industri, pertanian, dan jasa. Yang ketiga adalah sumber penerimaan negara. Pelabuhan Tanjung Mas merupakan sumber penerimaan negara melalui pajak, bea cukai, dan biaya jasa pelabuhan. Selanjutnya melalui transportasi. Yang pertama, akses transportasi laut. Pelabuhan Tanjung Mas menyediakan akses transportasi laut yang strategis, menghubungkan Jawa Tengah dengan pelabuhan lain di Indonesia dan internasional.
Yang kedua, penghubung antar pulau. Pelabuhan ini berfungsi sebagai penghubung antar pulau, memfasilitasi transportasi barang dan penumpang antar pulau di Indonesia. Dan yang ketiga, pusat logistik dan distribusi. Pelabuhan Tanjung Emas itu berperan sebagai pusat logistik dan distribusi, mendukung kegiatan industri dan perdagangan di Jawa Tengah dan nasional. Selanjutnya, tantangan dan permasalahan pada pelabuhan Tanjung Emas. Untuk tantangan tersendiri, yang pertama ada peningkatan volume barang. Pelabuhan Tanjung Emas menghadapi tantangan peningkatan volume barang yang harus diangkut sehingga memerlukan peningkatan kapasitas dan efisiensi. Yang kedua ada persaingan dengan pelabuhan lain. Pelabuhan Tanjung Emas menghadapi persaingan dengan pelabuhan lain di Indonesia, sehingga harus meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi. Yang ketiga, perubahan peraturan dan kebijakan. Pelabuhan Tanjung Mas harus menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional pelabuhan. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Pelabuhan Tanjung Mas masih memiliki keterbatasan infrastruktur seperti dermaga dan gudang yang dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas pelayanan. Yang kedua, ada keterlambatan pengiriman barang. Pelabuhan Tanjung Mas menghadapi permasalahan keterlambatan pengiriman barang yang dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna jasa pelabuhan. Yang ketiga, ada kerusuhan keamanan. Pelabuhan Tanjung Mas menghadapi permasalahan kerusuhan keamanan seperti pencurian, vandalisme yang dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan di pelabuhan. Yang keempat, ada pengelolaan lingkungan. Pelabuhan Tanjung Mas menghadapi permasalahan pengelolaan lingkungan seperti polusi udara dan air yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar pelabuhan. Dan yang terakhir, kelima, keterbatasan sumber daya manusia. Pelabuhan Tanjung Mas menghadapi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia seperti kurangnya tenaga kerja yang terampil yang dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada sistem manajemen di Pelabuhan Tanjung Mas. Yang pertama, sistem informasi pelabuhan. Sistem informasi manajemen pelabuhan atau SIMPEL. SIMPEL adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengolah data dan informasi kegiatan pelabuhan. Yang kedua ada SIPETIK, yaitu sistem informasi penanganan petik kemas. Adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengolah data dan informasi penanganan petik kemas. Selanjutnya ada sistem manajemen operasional. Yang pertama, sistem manajemen dermaga. Sistem ini digunakan untuk mengelola dan mengatur kegiatan dermaga, seperti penempatan kapal, penanganan peti kemas, dan lainnya. Yang kedua, ada sistem manajemen gudang. Sistem ini digunakan untuk mengelola dan mengatur kegiatan gudang, seperti penyimpanan peti kemas, penanganan peti kemas, dan lainnya. Selanjutnya ada sistem manajemen keamanan. Sistem manajemen keamanan pelabuhan digunakan untuk mengelola dan mengatur keamanan pelabuhan, seperti pengawasan, penjagaan, dan lainnya. Kedua, ada sistem manajemen keamanan informasi. Sistem ini digunakan untuk mengelola dan mengatur keamanan informasi pelabuhan, seperti pengamanan data, pengamanan sistem, dan lainnya. Yang terakhir ada sistem manajemen lingkungan. Yang pertama, sistem manajemen lingkungan pelabuhan itu digunakan untuk mengelola dan mengatur lingkungan pelabuhan, seperti mengelola limbah, polusi, dan lainnya. Dan yang kedua adalah sistem manajemen konservasi sumber daya alam. Itu digunakan untuk mengelola dan mengatur konservasi sumber daya alam pelabuhan, seperti pengolahan sumber daya air, pengolahan sumber daya tanah, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.